Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alaikum. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 14 Februari 2023, di mana kita semua merayakan Hari Valentine, Hari Kasih. Tema hari ini saya ambil dari Hidup dengan Penuh Kepedulian. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Kejadian 6 ayat 5 sampai dan 8, disambung dengan bab 7 ayat 1 sampai 5 dan ayat 10, serta Injil Markus 8 ayat 14 sampai dengan 21. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, sejak manusia jatuh dalam dosa, mulailah saudara kejahatan menemani setiap manusia di dalam kehidupan ini. Diawali dari pembunuhan atas Habel, bumi ini selalu saja dihujani darah akibat kejahatan oleh manusia itu sendiri. Tuhan Allah telah memperingati atas kejahatan manusia, saudara, melalui para utusan, para nabi. Namun apa yang disampaikan oleh utusan Allah ini tidak diindahkan. Bahkan utusan Allah ini dibunuh, saudara. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Kejadian 6 ayat 5 dan 6. Lihat saudara, Tuhan Allah kita melihat semua kejadian itu membuat hatinya terenyuh, saudara. Hatinya perih, saudara. Allah pun menyesali atas ciptaannya ini. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Kejadian 6 ayat 7 dan 8. Saudara, saat ini setelah memperoleh keselamatan dari putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, kejahatan demi kejahatan pun saudara masih terjadi. Kenapa ini semua bisa terjadi, saudara? Karena kecenderungan hati manusia yang iri, dengki, sombong, tak peduli akan orang lain, saudara. Tak ada penyesalan ataupun pertobatan dari manusia untuk menghindari murka Tuhan Allah kita. Tidak ada lagi kasih, saudara. Tidak ada lagi pengampunan, pemaafan, saudara. Sudah berapa banyak kita alami bagaimana kemurkaan Allah di atas muka bumi ini. Dari gempa, aiba, tsunami, penyakit sampar seperti yang ada di dalam Alkitab. Semuanya telah dialami di muka bumi ini, saudara. Mau sampai kapan kita berhenti, saudara? Mau sampai kapan, saudara? Virus COVID yang mematikan telah menjadi peringatan Allah terhadap kedegilan kita. Dan sejujurnya, saudara, virus COVID ini belumlah apa-apa. Ada satu virus yang mendatangkan maut di setiap insan manusia saat ini yang lebih menakutkan dari virus COVID itu, saudara, yaitu virus ketidakpedulian kita terhadap sesama. Virus iri dengki, virus sakit hati, saudara. Kita selalu menutup mata, saudara, terhadap saudara-saudara kita yang sakit, yang kekurangan, yang mengalami bencana, yang tertindas, yang kelaparan, dan yang terpenjara. Kita tidak melihat semuanya itu, saudara. Kita menutup mata kita. Berapa banyak saudara kita di luar sana, saudara, mengalami ketidakadilan, saudara. Berapa banyak saudara kita di luar sana, saudara, yang tidak diperhatikan karena miskin, kelaparan, saudara, karena telanjang, saudara. Injil hari ini, Yesus mengingatkan kepada kita semua
katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Markus 8 ayat 15. Yesus mengingatkan kepada kita semua, saudara, untuk tidak mengikuti jejak buruk dari kedua kelompok ini, saudara. Baik orang Farisi maupun Herodes yang selalu diceritakan sebagai orang-orang yang munafik dan tidak mengindahkan perintah Tuhan. Di mana kehidupan mereka, saudara-saudara, tidak ada lagi kasih, saudara. Herodes dikenal luas sebagai orang yang suka menghalalkan segala cara demi kepentingan politiknya. Dialah yang membunuh Yohanes Pembaptis, saudara. Ia gagal paham terhadap pengajaran Yesus. Ia melihat Yesus sebagai pembuat mukjizat yang populer, yang mengancam kewibawaannya sebagai pemimpin politik, sehingga dia jugalah yang nantinya membunuh Yesus. Lukas 13 ayat 31. Sementara itu, saudara, orang Farisi menganggap dirinya lebih benar karena merasa telah menjalankan perintah Allah dibandingkan semua orang, sehingga mereka tidak perlu belas kasihan dan pengampunan dari Allah. Lukas 18 ayat 9 sampai dengan 14. Sama seperti Herodes, mereka juga gagal paham, saudara, terhadap pengajaran Yesus. Mereka melihat Yesus sebagai pembuat mukjizat yang populer, yang mengancam kewibawaan mereka sebagai pemimpin agama. Dari kedua bacaan ini, saudara, mau mengingatkan kepada kita semua, janganlah kita hidup di dalam kejahatan. Hendaklah senantiasa kita makan roti tak beragi yang melambangkan pertobatan, penolakan terhadap dosa dan penyerahan kepada Tuhan. Biarlah hidup kita boleh selalu berbelas kasih terhadap sesama. Hidup kita memiliki kepedulian terhadap sekitar kita. Janganlah kita menutup melihat penderitaan sekitar kita. Kita mau membuka mata, membuka hati kita, dan kita ulurkan tangan kita bagi mereka, saudara. Dan bertepatan dengan hari ini, hari Valentine, hari kasih sayang, saudara. Bukan saja untuk hari ini, saudara, tetapi setiap hari, setiap saat, saudara. Ingatlah, kasih. Kita harus melakukan kasih terhadap semua orang. Terhadap pasangan kita, anak kita, keluarga kita, karyawan kita, bawahan kita, semua orang, saudara. Siapa saja, saudara, tanpa membedakan. Hari Valentine adalah hari untuk memberi kebahagiaan, sukacita terhadap sesama dengan saling mengasihi dan saling melayani. Tuhan Yesus, kami berdoa di hadapan Engkau. Kami selalu tak peduli atas sekitar kami. Kami selalu berbuat dosa karena iri dan kesombongan kami. Ampuni kami dengan kasih-Mu, ya Yesus Kristus. Bimbing dan pimpin kami selalu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu berjalan dalam kebenaran-Mu kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.